Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damar Sabarang Pursatama dari 12 Mekatronika. Ingin mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan mempresentasikan tentang 5R atau 5S. Definisi K3 menurut filosofi Mangkunegara adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan K3 yang pertama adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, atau penularan, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja baik selama ataupun setelah masa kerja, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja, dan menciptakan sistem kerja yang aman. Berikut ada beberapa contoh prosedur K3. Yang pertama ialah mengikuti apel dan mengisi absensi. Yang kedua mengikuti briefing pertama tentang pengenalan alat pelindung diri atau APD dan penggunaan alat-alat yang dipimpin pengawas K3. Yang ketiga melakukan pemeriksaan atau pengecekan APD untuk memastikan alat-alat yang akan digunakan tidak rusak atau cacat sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan atau mempengaruhi kesehatan pekerja. Yang keempat, memakai APD secara benar dengan mengikuti instruksi dari pengawas K3 dan pengawas memastikan APD sudah digunakan secara benar. Yang kelima, melakukan inspeksi terhadap mesin atau peralatan yang akan digunakan dalam bekerja. Yang keenam, mengikuti briefing kedua yang dipimpin pengawas K3 mengenai mekanisme kerja untuk menghindari kecerobohan pekerja. Dan yang ketujuh, memulai pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing. Berikut jenis bahaya K3. Yang pertama ada bahaya kimia. Bahaya jenis kimia ini yang dimaksud adalah bahaya yang timbul akibat menghirup atau terjadi kontak antara dengan bahan kimia berbahaya seperti abu sisa pembakaran atau uap bahan kimia. Bahaya jenis fisika adalah bahaya yang timbul akibat kondisi fisik lingkungan kerja, misalnya temperatur udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus ada bahaya jenis proyek atau pekerjaan. Ini bahaya yang terkait dengan proyek atau pekerjaan dapat ditimbulkan dari kurangnya pencahayaan aktivitas atau pengangkutan barang. Kita masuk ke 5R atau 5S. 5R atau 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. Pengertian 5R atau 5S. 5S atau di Indonesia dikenal dengan 5R merupakan singkatan yang isinya adalah seiri atau ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua, seiton atau rapi. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Yang ketiga, seiso atau resi, merupakan kegiatan membersihkan peralatan di dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Yang keempat, seiketsu atau rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya. Yang kelima, setsuke atau rajin, pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S atau 5R. Berikut ada beberapa manfaat kebudayaan di tempat kerja mencakup maksud saya manfaat 5R atau 5S di budaya tempat kerja adalah berikut. Yang pertama, peningkatan produktivitas sebagai pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Yang kedua, peningkatan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas. Yang ketiga, lebih kecil bahayanya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja baik. Dan yang keempat, menambah konservasi karena melenyapkan pemborosan di tempat kerja. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.